Kisah pembunuhan Tunggul Ametung. Pada abad ke-13, di wilayah Tumapel yang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri, terdapat seorang aku penguasa daerah bernama Tunggul Ametung. Ia adalah seorang pejabat yang disegani, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang otoriter. Ia memimpin Tumapel dengan tangan besi, memastikan rakyatnya tunduk pada perintahnya. Di sisi lain, ada seorang pemuda bernama Ken Arok, seorang petualang cerdas dan ambisius. Ia berasal dari latar belakang rakyat jelata, namun memiliki cita-cita besar. Dalam perjalanan hidupnya, Ken Arok bekerja untuk Tunggul Ametung dan mulai jatuh hati pada Ken Dedes, istri sang aku yang terkenal akan kecantikannya, Ken Arok, dan ambisinya. Suatu hari, Ken Arok melihat Ken Dedes secara tidak sengaja ketika pakaian sang istri aku tersingkap. Dari situ, ia melihat bahwa betis Ken Dedes bersinar, sebuah pertanda bahwa ia ditakdirkan untuk melahirkan raja-raja besar. Keyakinan ini semakin membulatkan tekad Ken Arok untuk merebut Ken Dedes dan menggulingkan Tunggul Ametung. Untuk melaksanakan niatnya, Ken Arok mendekati seorang empu sakti bernama Empu Gandring, meminta dibuatkan sebilah keris sakti yang mampu membunuh siapa saja yang terkena bilahnya. Namun, karena keris itu tak kunjung selesai, Ken Arok yang tidak sabar justru membunuh Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Dalam sekaratnya, sang empu mengutuk Ken Arok dan keturunannya bahwa keris tersebut akan membawa malapetaka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Ia memberikan keris Empu Gandring kepada seorang bawahan aku bernama Kebo Ijo, seorang prajurit yang sombong dan sering pamer. Ken Arok membiarkan Kebo Ijo menunjukkan keris itu ke banyak orang, sehingga ketika malam pembunuhan terjadi, orang-orang akan mengira bahwa Kebo Ijo adalah pelakunya. Pada malam yang telah direncanakan, Ken Arok menyelinap ke kediaman Tunggul Ametung dan menikamnya dengan keris Empu Gandring. Sang aku tewas seketika. Keesokan harinya, saat pembunuhan terungkap, orang-orang langsung mencurigai Kebo Ijo karena banyak yang melihatnya memiliki keris tersebut. Dengan cerdiknya, Ken Arok berhasil menyingkirkan Kebo Ijo dan menghapus jejak kejahatannya. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Tumapel. Dari sinilah ia memulai langkahnya untuk mendirikan kerajaan Singasari, menorehkan namanya dalam sejarah sebagai pendiri dinasti besar di Nusantara. Namun, seperti yang dikutuk oleh Empu Gandring, keris itu akhirnya membawa kehancuran bagi Ken Arok dan keturunannya. Begitulah kisah pembunuhan Tunggul Ametung, sebuah intrik yang dipenuhi ambisi, cinta, dan kutukan yang mengubah sejarah Jawa.